Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya berterima kasih karena dipercayakan kembali untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, ya. Dan saya minta maaf, saya harus pakai masker karena saya masih batuk ya, jadi supaya tidak menular. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan ya dari khotbah saya sebelumnya di Filipi pasal yang pertama, ya. Kita melanjutkan di ayat yang 27 sampai yang 30. Ya. Sebagai pengingat kembali, Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ya. Dan di khotbah saya sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pemenjaraan Paulus ini justru mengakibatkan adanya suatu pergerakan penginjilan yang baru gitu. Ya. Ada pergerakan penginjilan yang akhirnya banyak orang yang jadi memberitakan Injil, justru membawa kemuliaan bagi Tuhan justru lewat pemenjaraan Paulus ya. Dan sekarang kita mau membahas bagaimana kita hidup sebagai warga negara kerajaan sorga ya. Kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Begini bunyi firman Tuhan: "Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, terutama di golongan Protestan, kita tahu ya, ada banyak sekali denominasi gereja ya. Dan kita jadi mulai bertanya-tanya, kenapa ada banyak sekali aliran-aliran gereja di dalam kekristenan ya. Ada banyak aliran gereja, ada banyak denominasi gereja, dan memiliki paham yang berbeda satu dengan yang lainnya ya. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah bertanya-tanya begitu? Kalau gereja Tuhan itu satu ya, gereja yang didirikan Tuhan Yesus itu satu, kenapa ada banyak aliran? Kenapa ada banyak denominasi ya? Next, silakan next ya. Kenapa ada banyak denominasi ya? Ini semua tokoh-tokoh ini Protestan ya, tapi memiliki perbedaan mereka masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita itu menjadi satu gereja? Apa yang mempersatukan kita di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah adanya banyak denominasi gereja ini? Ya, setiap orang di gereja, di denominasi manapun itu merupakan bagian dari satu gereja Tuhan yang universal. Pertanyaannya, apa yang mempersatukan kita sebagai bagian dari gereja Tuhan yang satu itu? Ya, saya yakin melalui ayat-ayat ini yang sudah kita baca tadi itu, kita dapat memahami apa yang menjadi dasar bagi kita untuk bersatu sebagai gereja Tuhan. Meskipun ada yang gereja Protestan atau gereja Baptis, gereja Presbyterian, ada gereja Pentakosta, karismatik, tapi ada satu kesamaan yang bisa menjadi dasar bagi kita untuk bersatu sebagai orang Kristen, sehingga kita bisa memanggil mereka itu sebagai saudara seiman meskipun mereka bukan karismatik atau bukan Pentakosta ya. Ya, kita akan melihat yang di poin yang pertama ada Injil yang sama. Ini dasar yang pertama, Injil yang sama ya. Di ayat yang 27 di situ dikatakan hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika di ayat-ayat sebelumnya di Filipi pasal 1 ini, Paulus ini sudah menjelaskan bagaimana kondisinya di penjara ya. Nah, sekarang di ayat 27 sampai 30 ini Paulus sedang memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Next ya. Nah, jemaat di Filipi ini lagi bertengkar, Bapak Ibu Saudara ya. Ada perselisihan antara satu dengan yang lain di dalam jemaat di Filipi ini ya. Jadi tidak beda, tidak ubahnya dengan kita ya, jemaat modern di gereja Tuhan yang modern ini. Jadi permasalahan atau perselisihan antar jemaat itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Di gereja masa lalu pun, di gereja kuno pun ada masalah antar jemaat. Tetapi Paulus menekankan di sini supaya jemaat itu jangan sampai karena masalah-masalah sepele, perbedaan-perbedaan yang kecil, mereka itu jadi memisahkan diri atau berpecah ya, satu dengan yang lain. Oleh sebab itu dikatakan Paulus bahwa hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Yesus Kristus,
Perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus di sini sedang memberikan suatu penawar, ya, memberikan suatu obat dari perpecahan gereja. Memberikan suatu obat dari perpecahan gereja, yaitu apa? Injil Kristus. Ayat 27 dimulai dengan kata hanya, yang artinya apa? Injil Kristus inilah satu-satunya jawaban, satu-satunya obat, satu-satunya penawar bagi segala macam permasalahan yang ada antar jemaat Tuhan, ya. Injil Kristus ini yang menjadi fondasi utama, yang menjadi dasar utama seluruh kehidupan kekristenan. Dan kepada Injil Kristus inilah kita mencari solusi, ya. Injil Kristus ini yang menyelamatkan kita, yang membuat kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada Injil ini kita mencari solusi di dalam masalah kita satu dengan yang lain di dalam jemaat. Mungkin ada jemaat yang berpikir bubur itu enaknya makan nggak diaduk, atau ada yang berpikir bubur itu enaknya makan diaduk, gitu kan. Itu contohnya. Dan kita jadi berselisih karena masalah yang sepele ini, ya kan. Tetapi jangan sampai hanya karena masalah sepele ini kita jadi berpecah satu dengan yang lain. Kita jadi nggak ngomong, nggak mau berkomunikasi dengan satu dengan yang lain. Kita jadi membenci satu dengan yang lain, ya. Paulus ingin menekankan bahwa Injil Kristus itu merupakan satu pokok, satu aspek yang mempersatukan kita yang jauh lebih besar dari sekedar bubur, ya, atau dari sekedar masalah-masalah sepele, ya. Kita mungkin punya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan cara pikir, cara melihat kehidupan mungkin berbeda-beda. Tetapi jangan sampai hal-hal tersebut itu memisahkan kita, membuat kita bertengkar, membenci satu dengan yang lain. Tuhan mau supaya kita itu melihat bahwa yang mempersatukan kita itu lebih besar, ya. Yang mempersatukan kita itu lebih besar. Injil itu yang mempersatukan kita itu jauh lebih besar nilainya dari sekedar masalah-masalah sepele, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat yang kita miliki, ya. Jika kita sebagai umat Tuhan memiliki keyakinan pada satu Injil yang sama, maka Injil itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk bersatu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang berpendapat bahwa kita itu masih bisa menganggap orang-orang yang memiliki Injil yang lain itu sebagai saudara seiman. Karena apa? Karena mereka percaya Allah Tritunggal, ya. Contohnya ada gereja yang mengajarkan Injil yang berbeda, tapi mereka percaya Allah Tritunggal. Kita masih anggap mereka saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kurang setuju. Kenapa? Karena Paulus dengan jelas mengatakan jangan ada padamu Injil yang lain, ya. Injil yang lain itu terkutuk, dikatakan Paulus. Oke, Allah Tritunggal itu adalah suatu ajaran yang fondasi juga di dalam kekristenan yang harus kita percayai. Tetapi kepercayaan kepada Allah Tritunggal ini saja tidak cukup menyelamatkan seseorang. Kepercayaan pada Injil yang sejati itu yang menyelamatkan seseorang. Kita harus percaya Allah Tritunggal, harus. Tapi kita juga harus percaya pada Injil yang sejati, pada Injil Kristus yang sejati, yang diberitakan Paulus, yang diberitakan oleh Petrus, yang diberitakan oleh Yohanes, yang diberitakan oleh Yesus sendiri. Kita harus percaya. Oleh sebab itu saya tidak bisa mengatakan orang-orang yang percaya Injil yang lain itu sebagai saudara seiman, karena mereka tidak percaya Injil yang sama dengan kita, ya. Saya akan kasih contohnya, next. Ini adalah persahabatan di dalam perbedaan, ya. Jadi ini adalah dua teolog yang saya favoritkan, ya, bisa dibilang. Yang satu yang di sebelah kanan saya itu adalah Dr. R.C. Sproul, yang sebelah kiri saya itu Dr. John MacArthur. Ya, yang satu Presbyterian, yang satu Baptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka memiliki pandangan yang berbeda soal baptisan. Yang satu percaya baptis bayi, yang satu percaya baptis dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka itu bisa bersahabat, mereka bisa berasosiasi satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain. Mereka bahkan pernah mengadakan debat persahabatan gitu soal baptisan, ya. Jadi inilah bukti, ya. Baptisan itu sesuatu yang memiliki banyak sekali pandangan, ya. Tetapi mereka tidak membiarkan pandangan mereka terhadap baptisan yang berbeda ini membuat mereka itu nggak akur, bertengkar. Tetapi justru mereka bisa bersatu, bersahabat. Karena apa? Karena mereka percaya Injil yang sama, ya. Karena mereka percaya pada satu Injil yang sama, Injil Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih di ayat 27 kita mendapati ada kata hendaklah, ya. Ada kata hendaklah. Nah, kata hendaklah ini di dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata politeueste, ya. Itu artinya adalah hidup sebagai warga negara, ya. Hidup sebagai warga negara.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kota Filipi ini adalah kota koloni Romawi, kota jajahan Romawi. Ya. Penggunaan kata politik ini hanya digunakan di surat Filipi. Paulus menggunakannya karena adanya kebanggaan orang-orang Filipi atas kewarganegaraan Romawi mereka. Jika seseorang mengunjungi Filipi, maka mereka akan teringat terhadap kota Roma. Filipi merupakan kota jajahan kecil milik Roma. Ya, jadi di sini Paulus sedang melakukan suatu permainan kata gitu. Jadilah kamu sebagai warga negara. Tapi sekarang bukan warga negara Filipi, tapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Ya, nah apa artinya menjadi warga negara kerajaan Allah? Next. Menjadi warga negara kerajaan Allah itu memiliki dua arti. Yang pertama adalah Injil Kristus sebagai hukum dalam berwarga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia punya hukumnya, punya dasar di dalam kita sebagai warga negara. Ada dasar Pancasila ya kan, yang mendasari semua hukum-hukum negara ya. Dan atas dasar itulah kita hidup di Indonesia. Nah, kita juga sebagai warga negara kerajaan surga punya hukum, punya aturan, punya dasar yang harus kita ikuti. Apa hukum itu? Hukum yang terutama yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Matius 22, tidak perlu dibuka ya. Matius 22 dikatakan Tuhan Yesus ketika dia ditanyakan oleh orang Farisi, apa hukum yang terutama? Dia katakan hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia, ya. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana dia mempraktekkan, menerapkan kebenaran ini dalam kehidupannya. Contohnya apa? Ketika dia mati di kayu salib, terlihat jelas kasihnya kepada Allah Bapa, ya kan? Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Kasihnya kepada sesama, kepada kita, bagaimana dia mengorbankan nyawanya kepada kita supaya kita selamat, ya. Kemudian perintah Yesus juga di perjamuan malam terakhir, bisa baca di Yohanes 13, bagaimana dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku memberikan kepadamu perintah yang baru, kasihlah kamu seorang akan yang lain. Supaya apa? Supaya seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ya, kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Inilah hukum yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Supaya apa? Supaya dunia di luar sana tahu bahwa kita murid-muridnya. Supaya dunia di luar sana melihat bahwa kita warga negara kerajaan sorga. Sama seperti kota Filipi mencerminkan kota Roma, demikianlah hendaknya umat Tuhan itu mencerminkan kerajaan sorga. Cara kita mengasihi sesama, cara kita mengasihi saudara seiman kita itu mencerminkan kepada kita, kepada dunia di luar sana, bahwa kita ini warga negara kerajaan sorga, ya. Saya tidak pungkiri bahwa kita itu pasti ada perselisihan, pasti ada pertengkaran sebagai anggota jemaat, sesama antar jemaat, itu pasti ada, ya kan. Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikannya? Apakah kita biarkan, apakah kita diamkan masalah itu sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu tidak selesai-selesai, atau kita memilih untuk mengasihi, untuk menyelesaikan, memaafkan, mengampuni, membicarakan, mendiskusikan masalahnya dengan orang yang kita memiliki masalah gitu kan, orang yang memiliki masalah dengan kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya apa? Sebelum kamu pergi mempersembahkan sesuatu, ingat dulu kalau kamu ada kesalahan dengan saudaramu. Selesaikan dulu masalahnya dengan saudaramu. Itulah cara kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat Tuhan. Supaya apa? Supaya dunia di luar sana melihat, oh ya ternyata mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, ya kan? Kita mencerminkan kerajaan surga. Kerajaan surga apa? Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih. Tapi kalau kita sendiri antar sesama jemaat saja tidak ada kasih, tidak ada damai sejahtera di dalamnya, mereka melihat kita ini kerajaan surga atau kerajaan dunia yang di dalamnya. Nah, selanjutnya ada hidup berdampingan dan berjuang bersama-sama. Sama halnya kita sebagai warga negara Indonesia itu punya tetangga, ya, hidup berdampingan dengan warga negara yang lain. Demikian juga kita sebagai warga negara kerajaan sorga hidup dengan warga negara kerajaan sorga yang lain. Dan ini tidak dapat dihindari, tetapi harus dinikmati, Bapak Ibu Saudara. Ya. Perhatikan di ayat 27 ada kata berdiri, ya. Kata berdiri ini memiliki makna menjaga pos militer, ya. Jadi Paulus di sini sedang menggambarkan kita orang-orang Kristen warga negara kerajaan surga ini dalam posisi berperang,
Ya, berperang melawan apa nanti akan saya jelaskan ya. Tapi yang penting adalah kita sebagai warga negara sedang dalam posisi berperang, mempertahankan benteng, mempertahankan pos penjagaan. Dan kita tidak dapat berperang itu sendirian. Kita harus berjuang satu dengan yang lain. Kita selalu menolong satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain di dalam medan peperangan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan, menjaga pos militer, menjaga pos pertahanan kita. Ada kata berjuang juga yang menggunakan kata sun atleos itu di ayat 27. Yang artinya apa? Berjuang bersama-sama. Tidak ada di sini yang namanya pertapa Kristen, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada di kekristenan itu pertapa Kristen yang pergi ke gunung atau pergi ke gua gitu kan, bersemedi sendiri dengan bawa Alkitab, berdoa sendiri tanpa perlu bantuan orang lain, gitu nggak ada ya. Kita semua itu harus saling menolong satu dengan yang lain. Kita semua butuh satu dengan yang lain supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Supaya kita bisa semakin meningkat imannya. Kita saling mengasah satu sama yang lain. Ya kan? Yang diucapkan oleh Amsal juga kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Jadi tidak ada di sini yang bisa bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kekristenan itu seorang diri. Kita semua harus memerlukan satu dengan yang lain. Ya kan? Kita tidak bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak punya sesama. Ya kan? Nah, itu cara kita hidup sebagai warga negara kerajaan surga. Itu dasar yang pertama. Dasar yang pertama adalah kita memiliki Injil yang sama. Dasar yang kedua untuk kita bersatu adalah kita punya musuh yang sama. Ya. Bukan saja kita bersatu dalam Injil yang sama, tapi kita juga memiliki alasan lain, yakni kita sedang berperang melawan musuh yang sama. Ya. Tetapi pertanyaannya, siapa musuh ini yang sedang dijelaskan oleh Paulus? Nah, di dalam ayat 28 di situ kata musuh di situ memiliki arti musuh yang banyak gitu, ya. Kalau di dalam teks aslinya itu memiliki konotasi jamak, ya. Bukan cuma lawan, tapi lawan-lawan, ya. Jadi ada banyak musuh yang sedang kita hadapi di sini. Nah, di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara ada 3 musuh, 3 lawan utama orang Kristen. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah dunia, dan yang ketiga adalah dosa. Satu ada di dalam diri kita, yang 2 lagi ini ada di luar diri kita. Nah, yang mana yang dimaksud Paulus? Ya, kita bisa mengetahui dengan jelas identitas musuh-musuh kita dengan membaca karakteristiknya. Di ayat 28 dikatakan bahwa semuanya itu yakni iman kepada Injil merupakan tanda kebinasaan bagi musuh-musuh kita. Jadi yang dimaksud di sini adalah iblis dan kuasa duniawi, ya. Sebab dunia sudah berada di bawah pengaruh iblis. Jadi dunia serta iblis ini bersatu, berperang melawan orang-orang percaya. Ya. Keduanya bersatu menentang orang-orang percaya yang percaya kepada Injil, karena bagi mereka Injil merupakan tanda kebinasaan. Jika dunia tidak percaya kepada Injil, maka ada penghakiman yang menanti dunia. Orang-orang yang tidak percaya kepada Injil, mereka akan dihakimi. Dan sementara iblis sendiri tidak mau tunduk kepada otoritas Yesus, tidak mau tunduk kepada kekuasaan Yesus, sehingga penghakiman pun juga menanti mereka. Keduanya bersama-sama sedang menuju kebinasaan. Keduanya bersama-sama sedang takut, sedang gentar. Oleh sebab itu mereka berperang melawan kita, menggoyahkan kita, mencoba memecah belah kita. Supaya apa? Supaya kita kalah, supaya kita kehilangan damai sejahtera, supaya kita kehilangan gambaran akan kerajaan sorga, supaya kerajaan sorga yang ada di bumi ini hancur. Ya. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi musuh-musuh ini? Di ayat 28 dijelaskan kita tidak boleh digentarkan sedikit pun, ya. Saya mengutip dari Yohanes Chrysostomus. Next. Ya, ini Yohanes Chrysostomus, Bapak gereja, dia mengomentari ayat ini dengan berkata, musuh itu hanya bisa menakut-nakuti, sebab merekalah yang justru seharusnya gentar. Ya. Jadi dunia serta iblis ini sedang gentar, Bapak Ibu Saudara. Dunia di luar sana serta roh-roh jahat di luar sana itu sedang gentar, karena ada penghakiman yang sedang menanti mereka, ada kebinasaan yang sedang menanti mereka. Ya, mereka tahu akhir cerita mereka apa.
Sementara kita juga tahu akhir cerita kita apa? Kekekalan bersama dengan Kristus. Mereka tahu akhir cerita mereka jelek, akhir cerita kita bagus. Dan mereka ingin supaya akhir cerita kita itu sama-sama jelek. Ya. Jadi mereka berusaha untuk menakut-nakuti kita, memberikan kita suatu ketakutan yang palsu, hal-hal yang tidak seharusnya kita takutkan, hal-hal yang bisa memecah belah kita antar sesama jemaat. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya akan menerima hidup yang kekal bersama dengan Kristus, maka api penganiayaan, pedang, penyakit, penderitaan tidak akan menggentarkan kita sama sekali. Iblis dan dunia sedang mencoba menggentarkan kita dengan penderitaan, lewat penganiayaan, lewat penyakit. Ingat Ayub ya kan, diberikan penyakit. Siapa yang Allah mengizinkan dia sakit, tapi siapa yang membuat dia sakit? Iblis, ya kan? Supaya apa? Supaya takut. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita memiliki hidup yang kekal, semua ini, penderitaan ini, penyakit, penganiayaan ini tidak perlu kita takuti. Sebab kita tahu akhir cerita kita adalah bersama-sama dengan Kristus Yesus. Inilah yang membuat para rasul, para martir berani menghadapi penganiayaan, berani menghadapi penderitaan, sebab mereka tahu kemuliaan yang menanti di baliknya. Ya. Kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar menghadapi segala macam kesulitan, penderitaan, penganiayaan yang ada di hadapan kita. Ya, saya yakin kita semua memiliki masalah kita masing-masing, memiliki penderitaan kita masing-masing yang saya tidak tahu ya, Bapak Ibu Saudara memilikinya seperti apa, wujudnya seperti apa. Tapi saya tahu kita semua memiliki masalah, penderitaan kita masing-masing. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, akhir cerita kita seperti apa? Yang kita hadapi sekarang ini mungkin melelahkan, menyakitkan, ya kan, mengenaskan. Tapi ingat, penderitaan kita ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang sedang menanti kita di akhir nanti. Hadapi dengan sabar, hadapi dengan teguh. Ingat, jangan, kalau kita sudah tahu kita memiliki musuh yang sama, jangan kita bilang ke sesama kita, ke saudara seiman kita, masalahmu cuma gitu doang. Lah gua, ya kan? Kadang kan kita gitu ya. Kalau punya masalah, masalahmu sepele. Bagi kita masalahnya ini sepele, bagi dia yang baru pertama kali merasakan mungkin rasanya kayak apa ya? Kayak seluruh dunia hancur gitu. Oleh sebab itu kita jangan seperti kayak merendahkan dia, merendahkan masalah orang lain, tapi kita sebagai saudara seiman menguatkan sesama kita. Mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Mengingatkan mereka akan perkataan Tuhan Yesus seperti apa. Bahwa Tuhan Yesus akan menyertai sampai akhir zaman. Itu tujuan kita sebagai gereja Tuhan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan kita masing-masing. Jangan sampai kita meremehkan masalah orang lain, merendahkan orang karena merasa sedang lemah, sedang di dalam keterpurukan, tapi kita harus menguatkan dia. Kita harus saling menguatkan, saling mendukung, sebab kita memiliki musuh yang sama. Kita bersama-sama di dalam peperangan ini. Ya. Kemudian yang ketiga, dasar kita untuk bersatu adalah karunia yang sama. Oke, agak black. Next, karunia yang sama. Ya, karunia yang sama. Jadi itu di ayat 29 ya, kita bisa melihat, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Di situ kita melihat ada dua karunia yang Allah berikan kepada kita orang-orang percaya. Ya. Ada karunia iman dan karunia penderitaan. Nah, sebelum saya menjelaskan kedua karunia ini, saya ingin kita melihat makna dari kata karunia. Ya, karunia ini memiliki makna bahwa ini merupakan pemberian yang diberikan Allah secara cuma-cuma dengan maksud baik. Ya. Tetap diingat ya, pemberian yang diberikan secara cuma-cuma dengan maksud baik. Ya. Nah, sekarang saya akan boleh menjelaskan. Yang kedua, perhatikan juga bahwa karunia-karunia ini diberikan kepada kita demi Kristus ya. Di ayat yang kita baca mungkin tidak ada kata demi Kristus ya, tapi di teks aslinya itu dikatakan demi Kristus ya. Ada kata demi Kristus di situ yang diterjemahkan mungkin lain ya di teks terjemahan baru. Nah, apa artinya? Artinya adalah bahwa Allah Bapa itu berkenan memberikan kedua karunia ini kepada kita
karena kasihnya kepada anaknya Yesus Kristus. Ya. Jadi pemberian ini cuma-cuma dengan maksud baik karena kasih Allah kepada anaknya Yesus Kristus. Oke, kita melihat sekarang karunia yang pertama, karunia iman. Kita cenderung berpikir bahwa iman itu adalah sesuatu yang bisa kita hasilkan sendiri, sesuatu yang bisa kita munculkan sendiri sesuai keinginan hati kita. Tetapi pada kenyataannya di sini kita melihat bahwa iman itu merupakan pemberian cuma-cuma dari Allah. Mengapa demikian? Ya, Paulus menjelaskan di Roma pasal yang pertama bahwa manusia itu tidak akan pernah mau untuk beriman kepada Tuhan Yesus, tidak akan pernah mau percaya pada Tuhan Yesus dengan keinginan hatinya sendiri. Ya. Ada dosa asal, ada akar dosa di dalam diri manusia yang membuat dia itu membenci Allah, menolak pengetahuan tentang Allah, merusak gambaran Allah di dalam diri mereka. Mereka tidak mau sesuatu hal, tidak mau tahu tentang Allah. Mereka mau berkatnya, tapi manusia tidak mau tahu tentang pribadi Allah. Oleh sebab itu Allah harus terlebih dahulu mengaruniakan iman, memberikan iman secara cuma-cuma kepada kita sebagai orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes pasal yang ke-6, semua orang yang dipanggil oleh Bapa akan datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika Bapa tidak terlebih dahulu menariknya. Ya, tidak ada seorang pun yang percaya pada Yesus kalau Allah Bapa tidak terlebih dahulu menariknya, memanggilnya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua mempercayai Kristus secara aktif di sini. Ya, saya bukan bilang bahwa iman itu adalah sesuatu yang pasif, ya, tapi iman itulah sesuatu yang aktif. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita punya iman, kita itu harus lahir baru terlebih dahulu. Ya. Roh Kuduslah yang terlebih dahulu harus melahirbarukan kita. Kita sudah mati dalam dosa, tidak bisa beriman kepada Allah. Kita mati secara rohani. Ketika Roh Kudus datang melahirbarukan kita, menghidupkan kita kembali secara rohani, barulah kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita, percaya kepada Yesus Kristus. Kita bisa aktif. Kita yang dulunya mati tidak bisa aktif ketika dibangunkan, ketika dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, kita bisa aktif percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian karunia yang kedua adalah karunia penderitaan. Kita cenderung melihat penderitaan itu bukan sebagai karunia, ya Bapak Ibu Saudara. Kita melihat penderitaan itu sebagai kutukan, sebagai masalah, sebagai beban di dalam kehidupan kita, sebagai hal yang buruk. Tetapi seperti yang sudah kita baca tadi, penderitaan itu karunia yang diberikan Allah. Dengan apa? Dengan maksud baik. Setiap penderitaan, setiap masalah, kesulitan yang kita miliki dalam kehidupan kita, ada maksud baik Allah di baliknya. Lewat penderitaanlah iman kita diuji. Apakah kita masih berpegang? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Lewat imanlah kita dimurnikan imannya. Karunia penderitaan diberikan kepada kita demi Kristus. Artinya Allah Bapa bukan saja memberikan kita sebagai hadiah kepada Tuhan Yesus Kristus, namun Ia memastikan kita ini sebagai hadiahnya adalah hadiah yang sempurna, hadiah yang serupa dengan Dia. Ya. Jadi lewat penderitaan Bapak Ibu Saudara, lewat penganiayaan, penderitaan, kesulitan yang kita alami, Allah Bapa sedang memurnikan kita, menyempurnakan kita sesuai dengan gambaran anaknya, supaya kita ini bisa diberikan menjadi milik Kristus. Kita bisa menjadi harta kepunyaan Kristus yang sama seperti Dia, yang serupa dengan gambarannya. Dan satu-satunya cara menjadi sama dengan Kristus adalah mengikuti jejaknya, yakni memikul salib kita masing-masing. Saya tidak tahu salib apa yang sedang kita pikul, entah itu pergumulan, entah itu perlawanan dengan dosa, penyakit, mungkin masalah dalam rumah tangga, saya tidak tahu. Tapi semua masalah yang kita miliki, penderitaan, pergumulan yang kita miliki Bapak Ibu Saudara, ada maksud baik Allah. Supaya apa? Supaya kita disempurnakan, diserupakan dengan anaknya Yesus Kristus. Supaya kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Salib kita berbeda-beda. Ada pergumulan melawan dosa, penyakit,
pengucilan dari pihak-pihak orang tidak percaya, dan masih banyak lagi. Tapi marilah kita melihat semuanya itu sebagai sebuah karunia dari Tuhan yang patut kita syukuri. Melihat bahwa akhir dari semuanya itu ialah keserupaan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya berkhotbah seperti ini bukan berarti saya tidak pernah punya masalah dengan saudara seiman ya. Tapi saya juga pernah, bahkan sering bermasalah dengan sesama orang percaya begitu. Dan lewat masalah-masalah, bahkan mungkin bisa mengakibatkan sakit hati satu dengan yang lainnya kan. Itu kan penderitaan secara tidak langsung ya kan. Menderita kenapa dia berbuat seperti ini, atau kenapa saya berbuat seperti ini kepada dia ya kan. Ada rasa penyesalan, ada rasa sakit hati, penderitaan yang kita alami di tengah-tengah hubungan kita bersama dengan orang percaya. Tapi dari semuanya itu Bapak Ibu Saudara, saya mulai belajar melihat ada kelemahan saya sendiri yang harus saya perbaiki. Masih ada rasa tinggi hati yang harus saya pangkas dalam diri saya. Ada cara bicara saya yang saya harus perbaiki, ada cara berpikir saya yang saya harus rubah dalam kehidupan saya. Lewat permasalahan, lewat perselisihan yang saya miliki dengan orang-orang percaya, saya jadi melihat ternyata saya masih lemah. Saya masih kurang di dalam banyak hal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan perselisihan kita, rasa sakit hati, rasa penyesalan kita di dalam hubungan kita antar satu dengan yang lain ini justru membuat kita down, justru membuat kita itu menyerah dengan iman Kristen. Tapi biarlah lewat masalah, perselisihan kita lewat dengan satu sama lain sebagai orang percaya itu membuat kita melihat kelemahan kita masing-masing, membuat kita melihat apa yang masih kurang di dalam diri saya, membuat kita introspeksi diri masing-masing, apa yang salah dengan diri saya, supaya kita bisa diserupakan dengan Kristus. Kita menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan anaknya yang tunggal, ya kan? Saya yakin bahwa kita semua di sini ingin menjadi serupa dengan Kristus, dan satu-satunya cara adalah lewat kita berinteraksi satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Apakah kita tetap mengasihi di tengah-tengah perbedaan kita? Apakah kita mau tetap melayani satu dengan yang lain di tengah-tengah setiap masalah hati satu dengan yang lain? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ada karunia iman, karunia penderitaan. Dengan iman kita percaya bahwa hubungan kita antar sesama jemaat itu dipertahankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarpun ada masalah, ada pergumulan, ada perselisihan satu dengan yang lain, kita melihat ada iman di dalam diri kita yang meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus pasti mau saya berdamai dengan orang ini. Tuhan Yesus pasti akan mendamaikan saya dengan orang ini. Asalkan saya mau saja mengikuti, mentaati perintah-perintahnya, mengasihi dia, mengasihi sesama kita. Dan lewat penderitaan kita melihat masalah-masalah penderitaan yang kita hadapi di tengah-tengah hubungan antar sesama jemaat itu digunakan Allah untuk memperbaiki hidup kita, untuk mengintrospeksi diri kita, menyerupakan kita dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi kita sampai di kesimpulan ya, ada 3 hal yang mempersatukan kita sebagai gereja Tuhan. Yang pertama, iman yang sama, iman dalam Injil Kristus, musuh-musuh yang sama, dan karunia-karunia yang sama. Oleh sebab itu janganlah kita sampai mau dipecah belah oleh hal-hal yang sepele, sebab peperangan kita belum berakhir dan pertumbuhan iman kita belum mencapai puncaknya. Marilah kita mengusahakan hidup damai dengan sesama saudara seiman kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian.